Selamat pagi pemirsa. Kelakuan wakil rakyat kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Mau sehalus dan sesopan apapun permintaan disampaikan, tetap saja ada unsur intimidasi yang tersirat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina kemarin, anggota DPR RI Ramson Siagian menilai sejumlah peristiwa terbakarnya kilang Pertamina disebabkan karena BUMN itu kurang bersedekah. Bahkan tanpa malu-malu, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan pernah meminta 2.000 sarung ke Pertamina untuk dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihannya. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di siang ini Jumat 7 April 2023 dengan tema Wakil Rakyat Rasa Tukang Palak bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang tidak minta sesuatu dari saya karena saya bukan anggota dewan juga ya. Bukan eksekutif yang bisa memberikan sesuatu kalau memang mengerti apa yang dibutuhkan tidak oleh. Tidak minta tapi intimidasi. Iya, bukan minta Bang. Ini silaturahim saja, sama-sama mengerti. Sebelum kita bahas editorial itu Bang Don dan pemirsa, kita akan melihat beberapa berita yang diambil kali ini hari ini dari mediaindonesia.com. Karena memang hari ini adalah hari libur Jumat Agung, koran tidak terbit, tapi berita tetap ada. Kita melihat berita di mediaindonesia.com. Ini kabar gembira Bang Don untuk seluruh rakyat Indonesia, yang terutama juga untuk pencinta sepak bola. Indonesia terhindar sanksi berat FIFA. Ini dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bertemu dengan pimpinan FIFA di Perancis. Disebutkan kalau di media sosialnya saya baca Bang, kita kena kartu kuning katanya. Betul. Ini kartu kuningnya seperti apa nih Bang? Ya, tadi malam Pak Erick itu ngeblas hasil pertemuan dengan FIFA. Lalu kemudian tertulislah Alhamdulillah PSSI hanya kena kartu kuning, kira-kira gitulah. Artinya FIFA tidak mengucilkan sepak bola Indonesia dari kancah pertandingan internasional. Juga mungkin pokoknya dia janji itu tidak berarti dia tidak boleh bertanding di mana-mana gitu. Jadi tetap bisa. Sekarang sudah bisa. Dan kenapa bisa gitu, sebelum Pak Erick waktu itu ketemu dengan Presiden FIFA, kita ada pertemuan buka puasa dengan sejumlah media, pimpinan media. Pak Erick menjelaskan pada waktu itu membawa blueprint tentang transformasi sepak bola Indonesia yang mungkin akan membuat FIFA tidak menjatuhkan sanksi berat begitu. Blueprint itu menyangkut soal kompetisi, termasuk kompetisi di tingkat anak-anak, kemudian di usia muda, lalu kemudian soal perbaikan infrastruktur stadionnya, lalu kemudian juga transformasi kultur penonton kita gitu. Kira-kira itu yang disampaikan ke Pak Erick, lalu kemudian kemungkinan karena hal-hal itu FIFA-nya tidak menjatuhkan sanksi. Karena katanya ini komitmen sejak tahun 2015 dari PSSI, tetapi ketika FIFA lihat tidak ada, going nowhere, jadi itu kemudian yang membuat mungkin FIFA selain peristiwa Kanjuruhan, lalu kemudian ada persoalan politik penolakan terhadap kesebelasan atau timnas Israel, ya akhirnya diambil langkah untuk memban Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20. Jadi kartu kuningnya ini katanya adalah membekukan sementara dana FIFA Forward ya untuk keperluan operasional PSSI dan akan ditinjau kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar itu. Ya, kita harapkan ini sang kartu kuning terakhir ya Bang ya. Ya, ini berita baik untuk penggemar sepak bola karena kemarin kan semua orang worry, cemas tentang adanya sanksi berat yang akan dijatuhkan oleh FIFA setelah pembatalan sebagai tuan rumah Piala Dunia umur 20. Kita dorong perbaikan itu bisa segera dilakukan supaya kemudian tidak ada kartu kuning kedua Bang. Betul Leo, kalau 2 kali kartu kuning kan tidak main lagi. Sama dengan kartu merah itu. Kita dorong nanti PSSI memperbaiki dirinya dan kita semua. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan arus mudik tentunya ya, dan juga Lebaran. Mudik 2023, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat akan fungsionalkan 10 ruas tol baru. Nah, ini jalan tol fungsional ini harus berhati-hati nih Bang ya, karena
kan kesiapannya belum sesiap. Belum 100% ya. Betul. Tetapi bisa dipakai untuk mudik. Iya, ini bagaimana Bang? Kira-kira pemudik akan benar-benar bisa memakai sesuai dengan status dari jalan tol itu, harus berhati-hati ekstra atau seperti apa kira-kira? Ya mudah-mudahan pemudiknya akan memanfaatkan sesuai dengan tahapan operasional jalan tol. Tetapi ini kan sangat membantu untuk memperlancar mobilitas para pemudik. Dan yang paling menarik itu kan, yang paling baru itu, saya kebetulan ikut buka puasa bersama Menhub 2 hari lalu, itu di tol Cisumdawu. Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Jadi kalau dari Bandung mau ke Jawa Tengah, Pantai Utara, tidak perlu lagi ke Cikampek. Langsung memotong itu terus masuk ke Cipali. Jadi itu akan sangat signifikan. Kemacetan di Cikampek mungkin bisa diurai karena itu. Dan itu kalau dibaca beritanya ada 6 ruas tol di Jawa, ada 4 ruas tol di Sumatera. Kita lihat, saya rasa kita semua yakin mudik kali ini akan jauh lebih baik begitulah, karena sudah ada Cipali, walaupun kita tahu bahwa pemudik itu ledakannya besar sekali, sampai 123 juta orang mudik. Jadi mudik bukan hanya karena orang mau berlebaran saja, karena juga mau berlibur. Jadi memanfaatkan momentumnya. Kalau lihat ini, ya. Dan Leo tahu ini juga bisa berdampak politik kalau mudiknya bermasalah. Ini soal kepuasan publik terhadap pemerintah ya, dan itu harus mati-matian diusahakan karena untuk kenyamanan para pemudik lah. Baik, kita harapkan juga para pemudik bekerja sama juga ya, jangan memaksakan diri. Jangan membawa, kalau bisa hindari sepeda motor. Kedua, pulang lebih awal karena akan ada diskon tolnya kalau pulang lebih awal. Baik, kita harapkan arus mudik dan juga nanti arus balik tahun ini bisa berjalan dengan seaman-aman dan selancar mungkin ya. Kita ke berita selanjutnya ini terkait dengan kasus Dito Mahendra ya Bang Don ya. Iya, Dito Mahendra. Mangkir 2 kali, polisi segera jemput paksa Dito Mahendra. Ini mungkin ada pemirsa Metro TV yang belum aware. Dito Mahendra ini siapa, lalu kenapa harus dijemput paksa nih Bang Don? Dia ini menjadi tersangka pencucian uang, kasus pencucian uang di KPK. Lalu kemudian KPK menggeledah rumahnya. Lalu ditemukanlah sejumlah senjata api ilegal. Nah, ini sekarang yang menjadi kasus. Dia dipanggil 2 kali belum datang, ya tentu akan ada pemanggilan ketiga, dan itu pemanggilan paksa. Itu aturannya seperti itu, Leo. Dibawa ya maksudnya ya? Dibawa begitu, dan ini kan belum bisa dibuktikan bahwa senjata api ini adalah senjata api legal. Gitu. Iya, itu kan ilegal. Di dalam berita dikatakan Dito mengatakan punya surat izin di Kodam 4 di Ponorogo. Iya, dan itu dibantah. Dan dibantah ya. Belum diketahui pasti bahwa itu benar seperti itu. Iya, dibilang katanya. Polisi malah mendapatkan data tidak benar begitu. Iya, katanya Dito mengatakan ini milik syuting klub Kodam 4 di Ponorogo. Kok bisa begitu ya? Ya, namanya juga Indonesia. Namanya juga usaha untuk escape dari tindak-tindak kriminal kayak begini. Itu dia, kita sering melihat ada orang-orang yang bisa mengatakan bahwa saya temannya orang kuat begitu ya Bang ya. Dan karena kekuatan itulah kemudian orang suka merasa dirinya ada di atas hukum. Dan itu justru itu masalah. Jadi jangan pernah merasa di atas hukum itu kita itu kuat gitu. Nah itu dia, itu di dalam editorial. Orang-orang kuat itu begitu di depan hakim kan yang mulia kan. Walaupun hakim kita banyak juga yang tidak mulia gitu. Tapi itu soal kuasa itu kan yang mengantarkan kita ke editorial kali ini Bang Don dan pemirsa. Ini untuk kesekian kalinya saya semacam deja vu ini Bang Don. Di meja ini juga kita dulu sekitar 2 tahun yang lalu itu membahas terkait dengan perilaku anggota dewan yang ternyata mewakili masyarakat, mengklaim mewakili masyarakat, tetapi tidak mewakili masyarakat soal palak memalak ini sebetulnya. Seingat saya Leo, kita berdua yang bicarakan itu. Jadi ada namanya Muhammad Nasir yang cecar mau usir Dirut Inalum pada waktu itu. Orias Petrus Modak. Kebetulan sesama kami dari NTT. Lalu marahnya itu gila-gilaan dan mengusir keluar, dan Orias kemudian ladenin. Ya kalau memang saya disuruh keluar, saya keluar. Dan ternyata ada motif lain ya. Ternyata ada motif lain, saya dapat WhatsApp ketika kita bicara. Ternyata ada urusan. Dia mau minta untuk mengurus proyek pengolahan limbah di Freeport dan sekitarnya. Yang terkait dengan dirinya. Terkait dengan dirinya sendiri. Tapi kemudian dibilang atas nama rakyat kan? Itu dia, kan ketika kita bahas hari ini. Keras betul waktu itu. Wakil rakyat rasa tukang palak.
Tadinya saya berpikir kita tidak akan lagi membahas seperti ini, Bang, setelah 2 tahun yang lalu. Tapi ternyata masih ada lagi nih, walaupun orangnya berbeda, situasi berbeda. Apakah kemudian memang itu sudah tabiat, sudah sudah habit orang Indonesia ketika punya kekuasaan cenderung menyalahgunakannya atau bagaimana, Bang? Ya mungkin terlalu dini untuk mengatakan itu habit setelah orang punya kekuasaan ya. Tetapi mungkin lebih dekat kalau itu habit DPR. Jadi kalau itu kan terlihat ada di sejumlah tempat. Jadi coba bayangkan yang kemarin itu kan minta sarung. Itu yang terbuka. Sarungnya 2.000 ya? Itu yang terbuka. Bagaimana yang tertutup? Yang oleh Menko Polhukam ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 kemarin. Itu sering marah-marah di sini, sudah tuh di belakang panggung minta ini minta itu gitu, berunding gitu. Dan yang paling unik itu Leo, itu pengakuan Dahlan Iskan ketika menjadi Menteri Menek BUMN pada tahun 2012. Dia bilang praktek kong kali kong seperti ini sudah sejak zaman Majapahit. Lama sekali. Iya, modusnya itu minta fasilitas, kemudian minta proyek, titip orang tuh jadi pegawai di BUMN. Minta uang terima kasih. Jadi kalau tidak dikasih marah-marah. Lalu kemudian kalau itu uang dari APBN atau dari negara untuk BUMN, kalau cair dia minta jatahnya. Dan itu miliaran gitu. Itu menurut pengakuan Dahlan Iskan. Makanya pada masa dia itu ada 8 orang anggota DPR yang dia ajukan ke Badan Kehormatan DPR karena memeras BUMN. Jadi ya gitulah Leo. Masalahnya Bang, apakah kemudian ini sesuatu yang harus kita terima begitu saja? Apakah memang kita sebagai rakyat yang sebenarnya punya mandat, kita kan memberikan mandat kepada wakil kita. Kita makanya, boleh lebih keras ngomong tentang wakil kita. Itu dia, kan kita yang harusnya mengarahkan mereka karena bukan tabiat kita untuk memalak ini. Kita akan bahas itu ya Bang Don. Dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 7 April 2023. Wakil rakyat rasa tukang palak. Wakil rakyat rasa tukang palak. Pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang 1 sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Kelakuan wakil rakyat terkadang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Forum rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati Selasa 4 April mengungkap betapa parlemen nyatanya diisi pula oleh para tukang palak. Mereka tidak ubahnya anggota ormas yang mendatangi atau menyurati toko-toko retail untuk meminta THR Lebaran. Mau sehalus dan sesopan apapun permintaan disampaikan, tetap saja namanya meminta secara paksa atau memeras. Sebabnya ada intimidasi yang tersirat di situ. Bila para preman berkedok ormas mengintimidasi dengan menggunakan kuasa keamanan, preman parlemen memakai kuasa fungsi pengawasan. Keduanya, walau tidak mengeluarkan ancaman bila permintaan mereka tidak dipenuhi, posisi yang mereka sandang sudah memunculkan intimidasi. Dalam rapat dengar pendapat yang menjalankan fungsi pengawasan DPR, anggota DPR RI Ramson Siagian menilai peristiwa-peristiwa ledakan dan kebakaran di sejumlah kilang Pertamina antara lain karena BUMN tersebut kurang bersedekah. Bahkan tanpa malu-malu politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan pernah sukses meminta 2.000 sarung ke Pertamina untuk dibagikan ke masyarakat di daerah pemilihannya. Ramson menyebut kejadian tersebut ketika Nike baru menjabat di RUT. Ia kemudian mengeluh kini sulit meminta hal serupa. Bukan hanya Ramson, anggota Komisi 7 DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir juga menilai Pertamina beruntun kena musibah di kilang-kilangnya karena kurang bersedekah. Ia menandaskan penyaluran sedekah itu paling penting dan bakal menyelesaikan persoalan Pertamina terkait keamanan kilang. Pernyataan itu membuat Nasir maupun Ramson seperti menafikan ada ketidakbecusan dalam menerapkan keamanan di objek vital negara.
Padahal justru itu yang menjadi lingkup pengawasan Komisi 7 DPR tempat mereka bertugas. Bila profesional, anggota Komisi DPR bidang energi akan mencecar Pertamina tentang dugaan kelalaian dan ketidakmampuan, bukan malah mempersoalkan sedekah. Sederet ketentuan tentang kode etik anggota DPR telah dilanggar ketika Ramson dan Nasir meminta-minta. Pasal 3 ayat 5 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR RI menyatakan anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pula pasal 4 ayat 1 yang menegaskan anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Pasal 6 ayat 4 pun melarang anggota menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan golongan. Tujuan bagi-bagi sarung, uang, atau bentuk materi lain yang didapil, apalagi kalau bukan untuk keuntungan elektoral pribadi dan golongan. Fenomena minta jatah ke mitra kerja sebetulnya bukan hanya milik wakil-wakil rakyat di tingkat pusat. Sudah banyak pula terdengar legislator-legislator daerah melakukannya, terutama menjelang hari raya atau momen-momen tertentu. Belum lagi yang tidak terdengar yang mungkin jumlahnya jauh lebih banyak. Perilaku tersebut tidak saja melanggar etika, tetapi yang lebih memprihatinkan itu akan melemahkan kontrol kepada mitra-mitra kerja parlemen. Lazimnya orang yang meminta kemudian diberi akan merasa puas dan berlaku lunak kepada si pemberi. Pun pemerasan halus ini membebani keuangan mitra kerja. Perilaku memalak itu harus diakhiri. Ada baiknya sosialisasi 4 pilar yang kerap digaungkan pimpinan MPR RI ikut menyasar anggota DPR yang notabene juga anggota MPR RI. Agar mereka paham betul tugas sebagai salah satu pilar negara yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas. Ya, tadi kita melihat ada gambar Bang Don dan ternyata gambarnya sama dengan yang tadi Bang Don katakan 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu kita bicara, Pak Muhammad Nasir. Baik, kita akan jeda dahulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Bang Don, kita akan bertanya dulu Bang sebelum kita lanjutkan diskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Asep Saifuddin Jahar. Pak Asep, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya Pak Asep, disebut bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, Lord Acton bilang. Dan ini kayaknya kita sedang melihat lagi di lembaga yang sebenarnya harusnya mewakili kita. Pertanyaan mendasarnya ini Pak Asep, apakah memang perilaku menggunakan atau menyalahgunakan kuasa itu memang sudah menjadi tabiat Pak bagi anggota Dewan, Pak Asep? Kalau saya ingin menyampaikan dulu, ketika kita menyebut menjadi tabiat agak rumit juga menjelaskannya, seolah-olah itu menjadi semua ya, itu kira-kira. Kita juga harus adil untuk menyampaikan itu. Namun yang ingin saya sampaikan, dari keseluruhan yang kejadian ya, bukan saja di anggota DPR ataupun di hal ini saja, tapi di pejabat publik, yang saya rasakan, yang saya pahami, bukan dalam konteks aturan saja ya, tapi bagaimana enforcement itu, law enforcement ini yang rendah di kita, sehingga orang itu ataupun pejabat publik bisa berkelit dari suatu aturan ataupun hal-hal yang menjadi aturan karena tidak ada sanksi. Itu poin yang pertama. Karena tidak ada sanksi, sistem ini terus berlanjut sehingga rasa malu menjadi hilang. Karena etika-etika itu juga tidak menjadi dasar. Itu kira-kira, Mas Leo. Kalau kita melihat ini kan sebenarnya tadi sempat di bagian awal saya dan Bang Don Bosco mengatakan sekitar 2 tahun yang lalu ada peristiwa yang mirip sekali, tapi orangnya counterpartnya berbeda, tapi mirip sekali. Ini ujung-ujungnya adalah soal kepentingan yang ingin diakomodasi oleh bagian dari pemerintah.
Itu 2 tahun yang lalu Pak Asep, makanya saya bertanya tadi, ini kelihatannya tidak berubah. Apakah memang kalau sudah ada di ruang sidang, anggota Dewan itu yakin betul bahwa pernyataannya itu kebal? Kan memang ada dalam tanda petik kekebalan begitu ya. Bagaimana Pak Asep? Betul. Saya pikir ya, namanya pejabat publik, Mas Leo, di bagaimanapun dia punya tanggung jawab atau punya etika ya. Bukan saja karena sampai di ruang sidang, bahkan di luar pun ya, yang sekarang terjadi dengan flexing atau memamerkan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, memang yang harus dibangun adalah pembangunan kesadaran etika publik dari para pejabat publik, itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya lihat dari cerita itu adalah dalam konteks sedekah atau bantuan sosial, dijadikan alat atau kepentingan ya untuk mencari suatu celah, sehingga memang misalnya pejabat tertentu dari misalnya BUMN seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk memberikan solusi atau jalan keluar ini. Jadi inilah yang saya katakan, etika itu tidak hidup di dalam diri para pejabat jika memang tampilan-tampilan seperti itu muncul. Bukan saja di ruang DPR menurut saya, Mas Leo ya. Juga di luar, karena kita ini adalah pelayan negara ya. Pak Asep, terakhir Pak, kita bisa berharap tidak bahwa perilaku mendekati tukang palak ini menghilang atau berkurang maksimal lah di gedung parlemen Pak? Karena saya tidak mau sih 2 tahun dari sekarang atau jangan-jangan lebih cepat saya dan Bang Don di sini akan membahas ini lagi begitu. Bagaimana menurut Anda Pak Asep? Ya, kalau kontrol dari pimpinan partai atau dari sisi controlling etika di partai tidak dilakukan dengan baik, saya pesimis ya, itu akan hilang. Karena memang justru partai-partai itu sendiri harus mendidik atau memperkuat etika publik, etika berpolitik, sehingga menjadi panutan masyarakat, itu poinnya. Jadi kalau itu tetap dibiarkan tanpa kontrol, susah kita berharap ada perbaikan-perbaikan gitu Mas Leo. Baik, kita harap ada perbaikan ya, karena setiap anggota Dewan kan ketika menjabat sebenarnya mengangkat sumpah atau janji, harusnya mereka ingat dengan isi sumpah atau janji itu. Baik, terima kasih Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Asep Saifuddin Jahar, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Asep. Singkat saja Bang Don, sebelum jeda, pimpinan parpol tadi Pak Asep mengatakan, itu mungkin dilakukan tidak? Ya memang kan saling terkait, karena ada ongkos politik yang harus dibayar oleh teman-teman DPR, lalu kemudian ada belum lagi ada money politics dan seterusnya yang kemudian dia terpaksa harus mencari kemana-mana begitu. Tetapi kan itu bukan alasan yang membenarkan, Leo. Jangan sampai misalnya, sekali lagi ya saya kutip Pak Dahlan Iskan, itu selain tadi modusnya itu juga ada modus untuk minta tiket, minta hotel, sampai minta pijat. Ya, ini saya kutip Dahlan Iskan. Kemudian modus lain itu minta produk BUMN. Jadi kalau BUMN itu pabrik gula, ya minta gula di situ. Mestinya ada, jangan-jangan kalau ada BUMN pabrik sarung, mestinya di situ dia bisa minta sarung. Ini bagaimana kita bisa tetap percaya kepada wakil kita, akan kita bahas di bagian berikut ya Bang Don, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang adalah waktunya kita Bang Don untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, kita selaku rakyat yang sudah memberi kepercayaan kepada anggota DPR yang ada di Senayan ini, kita sebagai rakyat ini malu loh, sangat malu melihat cara-cara mereka sekarang yang ada di Senayan. Setiap di dalam acara dengar pendapat itu yang dimana disiaran langsungkan itu, kata-kata mereka yang keluar itu benar-benar seperti tidak mendidik lagi. Kalau hal-hal yang demikian yang terus mereka jalankan, itu bisa memberi contoh yang sangat tidak baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita jelas sekali melihat cara-cara mereka itu betul apa yang mereka katakan, bahwa mereka itu sekarang sepertinya kerja itu untuk partai. Mereka kerja bukan untuk rakyat lagi. Kalau orang yang kerja untuk partai, ya di mana ketua partainya atau ketua umum partainya kalau tidak memberi arah kepada mereka, sehingga mereka nggak punya tujuan. Dengan tanpa tujuan itu, ya asal ngomonglah mereka, asal itu asbun aja. Jadi kalau yang terjadi demikian terus, fungsi pengawasan mereka itu untuk apa lagi? Jadi kita harapkan kepada rakyat yang tiap hari ada yang menonton, ya mungkin di YouTube dimanapun, jangan pilih, tandai wakil rakyat ini jangan kita pilih lagi, ya jangan dipilih lagi, beri mereka hukuman. Ya kalau tidak, Indonesia ini akan hancur di dalam tangan mereka yang demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak John. Bung Don Bosco Slamun. Salam sehat selalu. Salam sejahtera, salam sehat. Bagaimana Pak? Jadi ini memang luar biasa nih ya. Bung Leo sama Bung Don Bosco Slamun nih membuat apa nih yang dibedah di editorial ini saya lama juga, senyum simpul juga. Saya juga kemarin menonton juga itu SDP-nya itu. Jadi wakil rakyat lah satu kampala ini tepat betul ya. Tapi kalau dapat dibikin tukang palak dan memeras gitu aja, mungkin kita juga agak bagus juga sedikit. Jadi gini, memang betul tidak ada lagi sekatnya itu. Apakah dia sadar dia ngomong kemarin tuh? Itu yang saya bingung nih udah. Apakah ini wakil kita di DPR RI itu sadar betul apa yang dia omongin dia kemarin itu? Apakah ini ada motif-motif karena masuk tahun politik nih Pak? Ya? Jadi ini saya juga agak apa juga nggak dapat juga masih definisinya seorang anggota dewan ya yang perwakilan kita di pusat itu sampai begitu. Jadi ini ada apa nih? Apakah ini fenomena bulan puasa? Apakah dia tidak sahur terus ikut puasa? Bagaimana nih? Yang apa bulan Pak? Oke. Jadi ya kita itu aja. Kita tengok aja nanti di 2024 untuk pejabat yang gitu-gitu nggak terpilih lagi. Oke, ya, 2024 jangan dipilih lagi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John Veto ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak. Iya, izinkan saya pertama bersyukur karena FIFA cuma memberi kita kartu kuning dan pembekuan dana forward. Jadi kita masih bisa main secara internasional. Soal dana forward bantuan dari FIFA itu biarlah yang lembaga-lembaga atau orang-orang yang melarang itu yang menggantikannya. Masalah DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pemeras Rakyat. Hal ini bukan baru loh Bung Leo, ini sudah lama nih. Dahlan Iskan itu pernah cerita bahwa sewaktu dia Direktur PLN juga dia dimintain seperti itu. DPR itu tugasnya legislasi, budgeting, dan controlling. Jadi menjelang Lebaran mereka menggiatkan itu masalah kontrol. Mengkontrol yang mana yang belum mengelontorkan budget untuk Lebaran. Jadi bila mitra tidak beri uang preman, ini akibatnya buat mereka, apalagi soal anggaran nanti akan dipersulit.
usulan-usulan mitra itu akan dipersulit dan akan dipanggil bolak-balik sehingga mengganggu kerja. Itu menurut Dahlan Iskan. Jangankan soal palak memalak ya Bung Leo, itu Bambang Pacul terang-terangan loh minta agar tidak ada pembatasan uang kartal. Uang kartal itu uang kertas itu atau uang logam. Nah ini kalau dibatasi mereka katanya sulit bagi-bagi ke konstituen mereka. Jadi kita juga jangan mengharap partai mem-PAW mereka. Karena saya takutnya jangan-jangan ini TST, tahu sama tahu. Jadi mari kita yang menghukum. Jangan kita pilih lagi mereka di pileg berikutnya. Demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat, Pak. Selamat pagi. Kalau tiga pemirsa kita ini kita jadikan sampel, Bang Don, bagaimana rakyat sebenarnya sudah cerdas. Harusnya sih tahun 2024 orang-orang yang lancung ya, kalau saya boleh katakan seperti anggota Dewan ini tidak akan terpilih lagi. Tapi pertanyaannya Bang, apakah benar demikian? Apakah kemudian nanti kita pilih lagi orang-orang ini karena mereka mulai menyalurkan kepada kita sarung-sarung itu Bang? Bagaimana Bang Don? Ya berharap seperti kata Pak Sukiwi tadi, ya kita tunggulah kerja, jangan kerja untuk partai gitu, jadi kerjalah untuk rakyat. Atau dari Pak John Veto tadi ya, ya kita tengok aja 2024 katanya. Tapi yang paling menarik itu dari Pak Ondo. Dari DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Pemeras Rakyat. Jadi ya jadi ini persoalan kita gitu. Dan ketika itu berulang-ulang, ketika ini tidak pernah selesai gitu, apalagi tadi disebut soal uang kartal itu ya, itu yang mungkin tidak akan bisa keluar dan DPR akan sangat berat itu. Kesulitan. Karena kan kalau mau kasih money politik kan tidak mungkin lewat e-wallet kan, nggak bisa. E-money-nya nanti banyak banget. E-money-nya terlalu banyak dan itu bisa dibuka gitu. Tapi poinnya adalah bahwa kelihatannya kita masih jauh kalau ikuti cara penonton kita berpikir dan itu rasanya mewakili sebagian besar dari penonton kita gitu. Ya melihat bahwa ini makin jauh dan itu lebih pesimistik gitu. Walaupun tentu tidak menjadi dasar untuk kita juga untuk pesimis. Kita selalu berharap akan ada perbaikan. Kalau kita berharap kepada parpolnya Bang, tadi kan beberapa pihak mengatakan demikian ya, bahwa pimpinan parpol inilah menjadi kunci. Kita kan jarang ya mendengar bahwa ada partai yang bilang, kami siap loh mencalonkan Anda yang tidak menggunakan uang, tanpa mahar. Itu kan sangat jarang kita dengar Bang. Ya itu menarik sebetulnya, tapi mungkin bisa dilacak lebih dalam atau lebih detail. Partai misalnya Nasdem yang kemudian dengan tagline politik tanpa mahar. Seperti apa itu berjalan efektif? Tapi itu kan satu partai saja ya, Bang. satu partai, tapi mestinya semua partai harus melakukan hal yang meniru sama. Juga. Paling tidak itu mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita terasa aneh dan itu kotor dan jorok, tetapi untuk sejumlah anggota DPR biasa saja. Sama seperti permintaan yang terbuka itu. Sama seperti kita lihat Pak Muhammad Nasir yang kemudian marah-marah ke Orias tadi itu, lalu kemudian ternyata berulang lagi untuk minta sarung ini, lalu dengan menggunakan kata amal dan sedekah gitu. Jadi membungkus bahasa-bahasa agama untuk kemudian meminta sesuatu, tapi sebetulnya karena ada relasi kuasa, jangan-jangan itu adalah intimidasi halus gitu. Leo. Itu kira-kira apa solusinya Bang ya? Karena kalau memang ternyata tadi Pak Ondo terutama yang menduga bahwa ini adalah tahu sama tahu antara pimpinan partai atau pengurus partai dengan anggotanya yang ada di DPR, kan akhirnya tidak akan berujung ini Bang. Ya kalau tanya solusi Leo, kita lihat dulu angka anggota DPR yang terlibat korupsi. Sejak KPK itu berdiri, itu ada 1.479 pejabat jadi tersangka. DPR itu diantara itu ada 319 orang. Lalu mengapa kemudian mereka korup? Artinya banyak yang sudah pakai rompi kuning kan. Menurut ICW itu karena ada ongkos politik yang harus dipenuhi. Lalu kemudian ada setoran untuk partai. Kemudian ada model rekrutmen yang nepotistik. Lalu tentu konflik kepentingan. Kalau kata JK, walau negara kita bukan parlementer, kekuasaan DPR itu amat besar. Mau menetapkan anggaran negara harus dengan persetujuan DPR. Menjual perusahaan negara harus persetujuan DPR. Bahkan menetapkan dubes juga persetujuan DPR. Dan ini semua adalah kunci-kunci yang kemudian dipakai untuk bermain uang, bukan? Pada umumnya gitu. Jadi kalau kita lihat ya pertanyaannya, selama lingkaran model seperti itu tetap hidup, kita merasa bahwa ini akan tetap sulit begitu, Leo. Bang, pertanyaannya kembali lagi Bang. Tadi kan
3 pemirsa mengatakan 2024 jangan pilih ya. Ya. Tapi jangan-jangan hanya 3 orang ini Bang yang tidak akan memilih orang-orang yang sama ini di 2024. Sementara sebagian besar lagi yang lain pemilih yang punya hak suara itu sikapnya juga sama pragmatisnya dengan wakilnya di DPR. Ketika amplop berwarna pelangi itu muncul Bang, saya tidak sebut warnanya ya, nanti dibilang mengarah ke satu partai, pelangi saja lah karena di situ kan banyak warna. Sudah diberitakan bahwa itu warnanya merah. Iya sih, tapi jangan-jangan nanti ada warna biru, warna kuning, warna hijau, warna yang lain. Ketika itu ada di depan mata mereka, mereka langsung pilih juga Bang. Tidak peduli juga dengan apa akibatnya bagi diri mereka, maksudnya rakyat di Dewan. Bagaimana Bang? Iya, rakyat kita juga banyak yang pragmatis, Leo. Iya. Jadi pemilih itu juga banyak yang pragmatis. Walaupun ada yang bilang, udah saya terima amplopnya tapi saya tidak pilih orangnya. Tapi juga banyak juga yang cepat lupa begitu. Iya. Jadi problem kita itu adalah lingkaran bagaimana membuat pemilihan itu berlangsung bersih. Iya. Dan itu bagaimana kemudian pemilih itu makin cerdas, makin matang dan makin dewasa. Lalu bagaimana kemudian para calon legislatif itu tidak bermain politik uang. Kan ini lingkarannya kan begitu, ada hubungan sebab akibat, ada kesempatan lalu kemudian orang lalu menggunakan itu. Tapi kembalinya adalah bahwa kita kalau bisa pemilih kita itu harus cerdas. Toh ini kepentingan kita juga. Kita jangan kemudian mengeluh kalau wakilnya cuma segitu. Yang milih juga kita gitu. Kita juga jangan cuma mengeluh ketika ada aparat pemerintah kita begitu gitu. Loh, itu kan konsekuensi dari bahwa DPR memilih. Gitu kan? Lalu kemudian ada kekuasaan eksekutif yang kemudian diawasi oleh DPR tapi itu tidak berlangsung efektif. Bahkan mengawasi tapi itu seperti menyapu lantai dengan sapu kotor. Jadi orang yang diawasi juga tidak lebih bersih dari orang yang diawasi, diawasi oleh orang yang tidak bersih gitu. Prof Asep tadi mengatakan Bang Don bahwa ini masalahnya etika. Tapi kalau saya terus terang merasa etika itu masih jauh lah kalau kita bicarakan. Karena hukum positif saja Bang, yang jelas-jelas ada sanksi pidana segala macam itu ditabrak kok oleh oknum-oknum anggota DPR. Boro-boro lagi kita bicara etika. Pertanyaannya Bang, apakah memang bangsa ini sudah kehilangan negarawan yang masih punya rasa malu? Apakah mereka benar-benar tidak pernah begitu ya ketika mau tidur malam hari itu nuraninya masih menuding-nuding dirinya, kamu salah loh tadi. Apakah memang benar-benar sudah tumpul hati nurani negarawan yang dalam hal ini ada di DPR Bang? Ya Leo, ada etika tapi juga ada habitat. Jadi saya kira begitu soalnya. Jadi sering etika itu patuh atau tidak itu tergantung habitat itu ada di mana gitu. Katanya orang Indonesia ketika datang ke Singapura itu tertib. Oh iya, karena habitatnya begitu. Karena dipaksa denda keras tapi begitu balik berantakan lagi Bang. Betul. Sama seperti kita selalu berkali-kali menyampaikan bagaimana pemerintahan yang bersih, bagaimana anggota DPR yang bersih. Kan berkali-kali, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Itu kita tidak lihat. Itu habitat kita itu ada di sekitar itu gitu. Tapi tentu tidak membuat ini kumpulan habitat lah. Tentu tidak bisa mengatakan bahwa ini generalisasi untuk mengatakan tidak semuanya seperti itu. Tidak semua. Banyak ada yang masih bagus. Baik. Dan mungkin juga sebagian besar itu lebih bagus gitu. Cuman yang minta terbuka seperti ini kan itu jelek juga akibatnya untuk sangat luar biasa itu. Loh, terbuka saja sebegitu, gimana tertutupnya? Kan kira-kira gitu ya. Iya, mungkin karena masalahnya yang diminta itu dia berpikir hanya sarung Bang. Ya hanya sarung, tapi itu kok minta-minta gitu. Itu dia, Bang. Tapi kembali lagi, apakah kemudian kita hanya tinggal bisa pasrah Bang, ketika melihat faktanya memang anggota dewan ini mungkin hanya seorang, saya bilang inisial saja ya, hanya seorang RS saja yang sedang tidak sadar diri, tidak kontrol untuk mengatakan terbuka permintaannya. Jangan-jangan masih banyak lagi yang lain. Apakah kita tinggal berpasrah saja Bang kepada kenyataan ini dan nanti di 2024 pada saat kita punya kesempatan untuk mengalihkan atau memperbaiki keadaan, kita juga lupa karena tadi itu Bang ada amplop warna-warni di depan kita. Bagaimana Bang Don? Leo, jangan pasrah begitu. Jangan Jadi pasrah. Saya kira kita harus selalu ada ikhtiar. Kita harus melihat dengan jernih masa lalu kita gitu. Dan kita lihat ada bagian-bagian yang sebetulnya memperlihatkan kemajuan. Walaupun ada bagian-bagian yang kita lihat kok jalan di tempat bahkan jalan mundur gitu. Kan bisa diteliti dan itu tidak bisa dilihat rekam jejaknya. Jadi kalau lihat DPR yang berani tadi itu ya, Leo,
itu di situ ada kamera dan itu tahu itu bahwa itu ada kamera. Sadar, kan ada Bang. parlemen TV. Betul. Jadi saya tidak tahu seperti apa cara berpikirnya sampai kemudian kok bisa menyampaikan hal itu dan itu didengar oleh penonton, didengar oleh anak-anak, didengar oleh masyarakat yang kemudian merasa, loh kok wakil saya begini? Kan value education-nya kan mestinya harus ada gitu. Untuk hati-hati. Gitu. Untuk memberikan kita waktu untuk merenung sebentar Bang, kita jeda dahulu Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don tadi ketika kita melihat ada anggota dewan yang minta sarung. Lalu beberapa waktu yang lalu juga kita ada melihat anggota dewan yang ketika rapat dengan Pak Mahfud MD, dengan jujur mengakui bahwa dirinya itu benar-benar mengacu atau diperintah oleh pimpinan partai. Betul. Jangan minta kepada kami, Korea di sini, istilahnya dikatakan anggota dewan itu patuh kepada pimpinan. Betul. Nah, akhirnya kan pertanyaan besar kita, Bang, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Parpol atau Dewan Pemeras Rakyat, yang mana tuh Bang, yang masih berlaku sekarang, Bang Don? Ini pertanyaan yang agak menakutkan dan susah jawabnya. Tapi kan kita selalu pada norma bahwa mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan? Seharusnya. Bahwa kemudian ada atribut A, atribut B. Juga mungkin harus kita mengerti. Karena perilaku anggota Dewan sendiri. Karena itu ada outputnya, terlihat di mata publik. Terlihat banyak orang pakai rompi kuning, terlihat orang minta terbuka. Terdengar orang minta di tempat tertutup, terdengar bagaimana mereka menginjak kaki orang, kan gitu kira-kira ya. Terdengar mereka minta fasilitas di mana-mana, dan terdengar juga bagaimana mereka minta diistimewakan di mana-mana. Kan hal-hal seperti itu terlihat di depan umum. Nah, makanya jangan pernah menyalahkan kalau ada yang begitu. Walaupun kita tahu bahwa substansinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang notabene kalau lagu Iwan Fals bilang. Ya wakil rakyat harusnya merakyat, kan gitu kan? Bukan, dan juga harus ngomong soal rakyat, bukan ngomong tentang diri sendiri. Saya suka sekali lagu itu untuk memudahkan kita untuk mengingat bagaimana kritik publik terhadap kinerja wakil rakyat begitu. Pertanyaan paling mendasar dari diskusi kita pagi ini, Bang. Ini kan sebelum memulai tadi kita sempat mencari-cari berapa tahun yang lalu kita membicarakan ketika ada permintaan atau marah-marahnya anggota dewan. Betul. Itu ternyata 2 tahun yang lalu, Bang. Dan tahun depan ini bulan Februari sudah mau pemilu. Konon katanya banyak yang butuh amunisi, Bang, untuk itu. Dan jangan-jangan sarung-sarung yang lain itu akan terus dimintakan juga kepada pemerintah. Bagaimana kita memastikan itu bisa kita cegah, Bang Don? Ya mestinya mulai dari parpolnya kan. Jadi parpol itu perlu tahu bahwa garbage in, garbage out. Gitu. Jadi kalau mereka merekrut orang yang tidak benar, lalu kemudian suka meras gitu, ya juga akan seperti itu hasilnya di DPR. Saya rasa proses rekrutmen ini sangat menentukan. Dan kita perlu menaruh keyakinan itu pada pimpinan parpol kita untuk mengatakan bahwa ya pilihlah yang betul-betul bagus. Gitu. Makanya kan kenapa ada perdebatan soal sistem proporsional tertutup atau terbuka. Karena kalau terbuka kita berharap lebih baik orang akan mengenal, memilih orang yang mereka kenal, track recordnya. Kalau tertutup itu akan memilih partai dan itu juga punya problem sendiri. Gitu. Kita berharap akan ada perbaikan-perbaikan seperti itu. Tentu lelah, Leo, untuk melihat ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Bosan, Bang. Masih ada orang bicara DPR itu 5D gitu. Lalu kemudian kita lihat ternyata ada juga orang yang perilakunya kayak begini. Itu melelahkan. Tapi tugas Leo dan tugas saya dan tugas teman-teman kan harus tetap seperti itu begitu. Jadi jangan pernah lelah. Jadi selalu ada harapan untuk perbaikan. Kata pepatah Latin, dum spiro spero. Jadi selama saya bernapas, saya masih bisa tetap berharap. Bang, memastikan bahwa rakyat ya, pemilih yang punya hak politik yang jelas, itu benar-benar menyeleksi, menyisir wakil-wakil kita tahun 2024 dan 5 tahun ke depannya, itu bebas dari orang-orang seperti ini. Bagaimana caranya, Bang? Memastikan rakyat jangan pragmatis, Bang.
Ya, selalu berharap bahwa pilihan itu juga akan ujung-ujungnya akan punya dampak pada kita sendiri yang memilih. Gitu. Jadi harus disadari betul gitu. Kalau you mau bagus, kalau you mau punya wakil yang bagus, pilih yang bagus, pilih yang benar gitu. Tapi kalau you pragmatis juga hasilnya seperti itu. Jadi jangan juga menyalahkan sepenuhnya situasi seperti itu. Tetapi pada diri kita sendiri gitu. Ini kayak khotbah Leo, tetapi this is very true gitu. Ini betul-betul bukan omong kosong. Itu betul-betul sangat tergantung pada ketika kita masuk di bilik pemilu gitu. Apa yang kita tabur akan kita tuai juga ya. Betul, bahasa waktunya. Yang benar begitu Leo. Baik, Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, fenomena minta jatah ke mitra kerja sebetulnya bukan hanya milik wakil-wakil rakyat di tingkat pusat. Sudah banyak juga kita dengar wakil-wakil rakyat di daerah melakukannya, terutama menjelang hari raya atau momen-momen tertentu. Perilaku itu tidak saja melanggar etika, tapi yang lebih memprihatinkan itu akan melemahkan kontrol kepada mitra-mitra kerja parlemen. Kita harap wakil rakyat benar-benar ingat akan sumpah dan janjinya untuk mensejahterakan rakyat, bukan dirinya, bukan pada kepentingan kelompoknya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.